Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Malam ini saya ingin ijazahkan satu amalan dari almarhum Abuya Muhibbuddin Wali. Kalau ingin diamalkan, kalau enggak apa-apa. Kalau ingin berjumpa Nabi dalam mimpi, maka bacalah setiap hari Selasa 1000 kali as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salawat dan salam atasmu ya Rasulullah. Baca itu 1000 kali. Habis subuh 200, habis zuhur 200, habis asar 200, habis maghrib 200 kali, habis isya 200 kali. Semuanya 1000. Sebelum tidur baca salawat sampai kita tertidur. Alhamdulillah, ayah-ayah dan tuan hormati, saya hampir berjumpa dengan baginda Rasul waktu saya membaca amalan yang Abuya kasih, almarhum Abuya kasih itu. Jadi saya mimpi saya ada di sebuah istana besar, kemudian seperti ada orang ulama-ulama dalam istana itu, ada saya. Kemudian tiba-tiba ada suara muncul, Rasulullah sudah datang, Rasulullah sudah datang. Maka saya berdiri. Saya beserta ulama-ulama dalam mimpi itu, saya berdiri. Tiba-tiba yang muncul bukan Nabi Muhammad, seorang kakek tua yang sudah berjenggot putih, kurus, dan agak membungkuk pakai tongkat. Saya melihat itu. Lalu kakek itu duduklah di atas kursi. Kursi besar kursinya. Dan kakek itu adalah ayah saya sendiri, Abuya Muhibbuddin Wali. Saya cerita sama ayah saya, Abuya, saya mimpi berjumpa dengan Rasulullah, tapi yang muncul bukan Rasulullah, Abuya muncul. Maka kata Abuya, itu bagus, tulis. Kakek benar-benar tulis. Lu laki surah tapi ditulis, kakek tulis. Sikit lagi, kenapa? Efek karena membaca salawat. Kalau ingin amalan ini ambil, kalau tak ingin juga tak apa. Saya sudah minta izin sama almarhum Abuya bahwa kalau saya ijazahkan ke orang boleh kata Abuya, silahkan ijazahkan. Saya ulangi lagi, setiap hari Selasa sering-sering baca as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Baik baca terpaksa tapi ikhlas. Kaji tu kenal nyaman. Maka oleh karena itu ini waktu kita pas jam 11. Kita ada waktu sampai jam 12. Jadi jemaah dirahmati Allah, maka demikian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi jemaah dirahmati Allah. Saya tidak baca doa dulu, saya tidak salam dulu. Kita tunggu nanti tanya jawab. Setelah itu baru saya salam. Jadi panitia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Hadirin hadirat, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka sebagaimana perjanjian di awal acara, di mana acara kita pada malam yang berbahagia ini dibagi kepada 2 sesi. Alhamdulillah, sesi yang pertama telah selesai, tausiah dan mau'izah hasanah yang mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita bersama, dan kita selalu meminta pada Allah kiranya keberkahan yang Allah turunkan kepada guru kita semua, yakni Abuya di Banda Aceh, yang alhamdulillah ada di tengah-tengah kita pada malam yang berbahagia ini. Allah juga menurunkannya kepada kita semua yang hadir pada malam yang sangat mulia ini. Seterusnya, sebelum saya masuki dalam pembacaan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh saudara-saudara kita, para hadirin dan hadirat yang telah memberikan kepada panitia, maka saya ulangi pengumuman di awal acara, di mana guru kita bersama yang hadir pada malam ini. Beliau di setiap kunjungan dan di setiap event acara yang beliau datangi,
ada membawa buku karangan daripada almarhum Al-Mukarram kakek beliau, begitu pula dengan almarhum ayahanda beliau, yang kiranya tim beliau menyiapkan hal tersebut, namun untuk kita miliki bervariasi harganya. Insya Allah nanti di selesai acara, marilah bersama yang ingin memiliki buku tersebut untuk menjumpai tim daripada Al-Mukarram guru kita semua Abuya di Balaji. Kemudian kita masuki dalam sesi tanya jawab yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Bagaimana hukumnya orang yang bermain chip domino? Begitu pula halnya dengan orang yang memfasilitasi tempat untuk bermain domino. Sekian kami harapkan untuk jawabannya. Anak udah ya? Sudah. Kakak udah. Kaji. Hukum bermain domino, chip, Mobile Legend, apa lagi? PUBG. Kalau semua itu ada unsur judi, semuanya jadi alat judi. Tapi hari ini ada satu game yang memang diciptakan untuk itu. Ada game yang memang diciptakan bukan untuk judi, tapi bisa dipakai judi. Apa game itu? Seperti catur, game catur HP. Hakikatnya main game ini untuk mengatur logika, mengasah logika, tapi bisa dipakai untuk judi. Ada game yang dibuat memang khusus mengarah untuk judi. Salah satu game itu adalah chip domino tadi itu, skater. Kalaulah memang orang membuat itu untuk judi, maka kita masuk arah orang yang sedang berjudi. Tengku, saya kan main aja, nggak main judi, nggak saya kasih duit, sama juga. Ya, kalau kita main di tempat game yang memang khusus untuk main game judi, maka sama juga belajar judi. Maka oleh karena itu, seperti mana yang sudah difatwakan oleh Majelis Pemusyawaratan Ulama Aceh, baru-baru ini sudah dikeluarkan tahun 2019, dikeluarkanlah keputusan fatwa ulama bahwa ada beberapa game yang haram dimainkan. Salah satunya skater tadi. Sudah satu. Apa hukumnya orang yang memfasilitasi? Saya nggak main Tengku, tapi saya siapkan orang untuk main. Wifi-nya, ini ada orang kopi, na wifi ya. Bang, pakai wifi dah bang. Tuh pun, belum do wifi kon untuk skater bang. Ana, do lain mentong Facebook. Juga nama lah. Orang yang mensediakan wifi-nya, tempatnya, kopinya, tehnya, ekstra jos susunya, teh tariknya, untuk menyediakan orang lebih nikmat main judi skater, maka dia termasuk orang yang membantu orang berbuat dosa. Paham adik-adik kan? Adik-adik, kenapa adik-adik terus? Ya karena memang ayah nggak ada main skater. Walaupun kami di Aceh Besar ada juga. Insya Allah di sini nggak ada. Mudah-mudahan adik-adik yang sering main. Jadi hari ini buang terus karena MPU sudah mengeluarkan fatwa. Satu, saya tambah pertanyaan lagi. Apa hukum orang yang melihatnya? Tadi hukum yang main. Yang kedua hukum orang yang menyediakan permainan. Yang ketiga hukum orang melihat. Ditegur enggak? Lewat aja. Itu bagaimana hukumnya? Kalau main skater benar kan? Ini tegur ijak aja sih. Hukumnya apa? Dosa juga. Wah, kok dosa Tengku? Saya kan nggak main. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, kata Rasulullah, maka ubahlah kemungkaran dengan tangannya.
Fa illam stati, kalau engkau tak bisa merubah dengan tangan kemungkaran, maka ubahlah fa bilisani, dengan lisan. Kalau enggak bisa dengan lisan, baru dengan fa biqalbi, dengan hati. Datang ke situ, dek, jangan lagi main skater karena skater sudah ada fatwa MPU melarangnya. Hapus ya. Iya Tengku, ya. Besok kalau dia main lagi, kita nggak lihat, nggak apa-apa, sudah terbebas dari dosa. Kamu paham ya? Kamu paham ya? Itu sudah ada fatwa ya, sudah ada fatwa MPU ya. Jadi bukan saya yang jawab, tapi saya kutip dari fatwa ulama MPU tadi. Sudah, habis ini buang teruslah. Kemudian saran lagi, satu lagi. Bukan berarti skater aja, game lain di-download terus semua. Entah apa-apa ya download juga. Kata Nku Habibie jangan skater lagi. Jadi gimana juga, game-game lain aja sama kayak skater. Itu sama juga. Adik-adik kalau main game, ini coba lihat. Saya kalau belajar dulu, waktu belajar dengan almarhum Abuya kadang juga melihat kami waktu kecil-kecil dulu main game. Masa-masa PS1 dulu lah. Kan dulu ada PS1 kan. Ya. Jadi almarhum Abuya kami melihat kami main game. Beliau nggak marah. Kenapa? Beliau yang mengatur waktu. Waktu main ada, ngaji ada, sholat ada. Yang nggak boleh main terus, sholat tak ada, ngaji tak ada lagi. Itu baru kena pukul. Kalau begitu, main sekedar untuk tasliyah. Main di sini bukan saya menyuruh main habis-habisan jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Main. Setelah itu merugikan warung kopi orang. Pesan teh hangat. Duduk jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Sayang yang punya warung kopinya. Dia berdoa lagi, ya Allah mudah-mudahan matilah si anak itu. Rugi saya. Masa teh hangat aja ya pesan. Begitu ya, paham kan? Sudah, kalau begitu lebih bagus nggak usah lagi lah main game itu. Ya, lebih bagus kita bermain game yang mengeluarkan keringat. Itu lebih bagus. Seperti main bola. Bola apa hukum main bola? Boleh menurut Abuya Mudawali dalam kitab Al-Fatawa. Boleh hukum bermain bola selama syaratnya bukan mencari uang. Selama syaratnya ya harus pakai celana panjang. Nah, ini main bola, ini fatwa Abuya Mudawali dalam kitab Fatawa. Boleh main bola sampai ke celana sampai ke bawah, tidak boleh di atas lutut. Kemudian yang ketiga, waktu mengaji, waktu sholat. Ada waktunya. Faham adik? Maka habis ini buang terus. Perempuan ada yang main skater, kalau ada buang terus. Kalau buang enggak skater, Korea, Syahrul Khan. Kan Alhamdulillah, mudah-mudahan jawaban dari Abuya tadi dapat kita pahami dan mudah-mudahan dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada dua pertanyaan Abuya. Yang pertama, bagaimana hukumnya seorang suami yang kurang peduli atau kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya, baik itu nafkah batiniyah yakni ilmu agama, begitu pula dengan nafkah lahiriah. Mohon penjelasan dari Abuya. Kedua, bagaimana istri yang taat kepada Allah dan dia selalu marah terhadap suaminya dan benci karena kenakalannya, apakah ada faedah ibadah seorang istri tersebut? Mohon jawaban dari Abuya. Jadi yang pertama itu perempuan. Bagaimana hukumnya seorang suami yang kurang peduli atau bertanggung jawab terhadap nafkah? Itu bisa dilihat dalam kitab Uqudul Lijain, bahwa ada hak suami kepada istri, ada hak istri kepada suami. Suami itu wajib memberi nafkah lahir dan batin. Maksud lahir kebutuhan hidup, rumah, baju, pakaian anak, pakaian istri, rezeki, gaji yang ada sama si suami diberikan pada istri, itu lahir. Kalau nafkah batin juga termasuk mengajari ilmu agama, wajib bagi suami. Jadi waktu saya ceramah di Biren,
Ada orang tanya, kalau suaminya nggak paham ilmu agama bagaimana nunggu? Saya bilang kalau suami nggak paham ilmu agama, minta kepada suami untuk mengaji di tempat lain atau di sebuah majelis. Ikut. Kalau suami nggak kasih, maka suami itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kewajiban itu tetap diberikan. Ya. Tapi hari ini kan ada berita, ada dengar berita bahwa di beberapa wilayah di Aceh, istri tak sanggup lagi lihat suaminya gara-gara main skater, nggak mau lagi cari duit nafkah, minta cerai sama KUA. Pernah dengar? Itu berita itu. Bahaya skater itu. Jadi oleh karenanya, kalau kita memang siap untuk kawin, menikah, harus siap batin kita, harus siap lahir kita. Oleh karenanya, hal ilmu agama itu wajib diajarkan kepada istri. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mungkin misal ada seorang istri yang dia itu mungkin alim, atau dia solehah, atau dia dekat dengan Allah, atau mungkin dia bertakwa, melihat suaminya lalu dia marahi suaminya karena mungkin suaminya itu kurang bagus akhlaknya dan seterusnya. Apa boleh demikian? Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, berdakwah itu tetap ud'u ya sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah ke jalan Allah dengan hikmah, dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik? Tentu istri tahu apa yang disukai suami. Suami suka dengan bawah manok wing, apa yang kita buat? Ya, nanti bilang, "Bang, ini ada bawah manok wing. Bang, tengok baik menandai, Bang." Lu cerita dekat abang. Mana benar kan? Begitu cara berdakwah. Tadi kan sudah saya sebutkan hadis, kalau ingin berdakwah, kalau ingin menghilangkan kemungkaran, Rasulullah memberi 3 hal. Pertama, dengan bil yaddi, dengan tangan. Kalau ibarat orang main skater datang, "Hai, itu sudah saya traktir, duit sudah saya kasih tehnya. Tapi tolong jangan lagi main game." Itu dengan tangan. Nggak bisa dengan tangan. Fabilisanika kata Rasulullah, dengan lisan. Kalau nggak bisa dengan lisan, dengan tangan nggak bisa juga. Seorang perempuan alim sudah menasihati suami, tidak bisa juga. Fabiqalbi kata Rasulullah, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, mudah-mudahan suami saya baik, mudah-mudahan kau beri taufik kepada suami saya." Begitulah caranya. Yang ingin saya katakan sini, tidak sah si istri marah-marah kepada si suami. Tetap harus patuh kepada suami. Faham? Nah, insyaallah. Demikian dapat saya jawab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masuk pada pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana cara bertaubat dari dosa penjualan barang haram umpama sabu-sabu, dan bagaimana dengan hasil pencucian uang sabu-sabu umpama hasil daripada tanah yang dibeli dengan hasil sabu-sabu. Sekian ya. Jadi Allah berfirman, "Tubu ilallah taubatan nasuha." Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi saya ingin jawab dengan cerita. Dulu di masa Nabi, ada salah seorang anak muda, dia menangis. Anak muda menangis sejadi-jadinya. Dia datang ke Rasulullah karena nggak berani masuk. Anak muda itu tunggu di depan rumah Nabi, tepat duduk di depan pintu Nabi Muhammad. Datang Umar bin Khattab, masuk ke rumah baginda Rasul. Umar hanya melihat anak muda tadi, lalu masuklah ke dalam. Masuk ke dalam, diberitahu Rasulullah, "Ada tamu ya?" "Nggak ada." "Itu yang di depan siapa ya Rasulullah?" "Di depan itu siapa?" "Saya nggak tahu." "Ada anak muda sedang menangis ya Rasulullah." "Ada muda yang sedang menangis." "Wah, saya nggak tahu." "Suruh masuk, suruh masuk." Maka ketika anak muda masuk, dilihat baginda Rasul, semakin jadi dia menangis. Suara tangisannya semakin keras. Maka dia peluk baginda Rasul, dia minta kepada Rasulullah maafkan dia. Nabi kebingungan, "Kenapa kau meminta maaf kepada aku? Salah engkau apa?" "Begini ya Rasulullah, saya ingin bertanya boleh?"
Boleh, silahkan. Ya Rasulullah, apakah dosa sebesar apapun yang saya lakukan Allah ampuni? Allah ampuni. Pasti ya Rasulullah, pasti, karena Allah Maha Pengampun. Memang dosa kamu apa, kata Rasulullah? Apa engkau melalui orang tua? Tidak ya Rasulullah. Apa engkau mencuri? Tidak ya Rasulullah. Lalu dosa apa yang kau lakukan sehingga kau menangis, datang kepadaku lalu kau bertanya apakah dosa sebesar apapun Allah ampuni? Begini Rasulullah, saya minta maaf sebelumnya, mungkin nanti engkau marah ya Rasulullah. Ceritakan. Maka anak muda ini cerita, ya Rasulullah, dulu saya pernah berbuat amalan dosa yang paling dibenci oleh seluruh manusia. Saya menggali seluruh mayit-mayit perempuan yang belum menikah, lalu saya berzina dengannya. 99 orang ya Rasulullah, saya berzina dengan mayit perempuan yang belum menikah. Saya gali kuburnya, lalu saya kubur lagi mayitnya. Ketika ke-100, ada salah seorang perempuan solehah, dia meninggal, lalu mulutnya tiba-tiba bergerak. Apa engkau tidak menyesal nanti di depan Allah Subhanahu wa taala? Ketika itulah aku bersadar, ya Allah, aku sadar atas dosaku. Itulah dosa ya Allah yang aku lakukan. Ya hari ini aku bertanya, apakah Allah mengampuninya? Apa kata Rasulullah? Anak muda, jangan ada lagi di rumah saya, keluar. Keluar. Nabi begitu marah karena 99 orang. Mayit lagi. Keluar. Keluar anak muda itu, menangis sejadi-jadinya. Lalu di tengah padang pasir dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kalau setingkat nabimu sudah marah kepadaku, kekasihmu ya Allah, apalagi engkau ya Allah. Sudah ya Allah, matikan saja aku ya Allah, dan aku tak akan pernah makan lagi selama 7 hari. Selama seterusnya aku tak pernah makan lagi, aku tak pernah minum lagi. Ketika itulah datang Jibril alaihi salam bertanya, Muhammad, iya Jibril, yang mengampuni dosa engkau atau Allah Muhammad? Allah Jibril. Yang memberi nasihat, yang memberi rahmat engkau atau Allah Muhammad? Allah Jibril. Yang memberi kasih sayang kepada seluruh hamba engkau atau Allah Muhammad? Allah Jibril. Lalu kenapa kau mengusirnya? Panggil Muhammad, panggil lagi anak muda tadi. Maka Nabi panik memanggil anak muda tadi. Dia panggil, ternyata ditemui anak muda itu di tengah padang pasir yang sudah 7 hari tak makan dan 7 malam tidak minum. Coba lihat dosa yang dilakukan anak muda tadi. Maka ketika itulah dia bertaubat dengan setaubat-taubatnya dan Allah mengampuni dosa anak muda tadi. Maka pertanyaan yang disampaikan tadi berhubungan juga dengan kisah ini. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, maka Allah akan mengampuni. Sudah, satu. Yang kedua, kalaulah dosa itu menyakiti orang, merugikan orang lain, bagaimana cara saya bertaubat? Sahkah saya bertobat kepada Allah saja? Kalau kita berbuat dosa merugikan orang lain, pencucian uang, uangnya diputar, dibeli sabu-sabu, lalu dia makan dan dia ngajak temannya, dia rusak, temannya rusak, generasi lain rusak gara-gara dia. Itu merugikan orang lain. Bagaimana cara bertaubat? Tapi dia merugikan orang lain. Caranya bertobat, jalankan terus taubat, tapi perbaikilah dia, hubungan dia dengan orang lain. Saya pernah merugikan seseorang, kembalikanlah hak dia. Hutangkah atau bagaimana? Kembalikan. Saya tak tahu lagi Tengku, sudah banyak sekali saya merugikan orang. Uang orang sudah saya putar-putar. Selama masih ingat, kembalikan itu. Kalau tidak, maka usahakan terus sedekah ke masjid, ke daya, ke Tengku dan seterusnya untuk membersihkan uang-uang yang sudah kita rusak, ya, orang lain. Begitu caranya. Karena dosa itu dua, dosa kepada Allah, dosa sesama manusia. Kalau dosa sama Allah, Allah Maha Pengampun. Kalau dosa sama manusia, minta ampun, haijo oleh ampunan oleh Allah, laki mah deh. Kemudian kan? Nah, maka oleh karena itu, begitulah cara kita bertaubat. Saya nggak tahu itu berapa kerugian yang sudah sama seperti orang makan harta anak yatim, kembalikan, baru nanti dia bertaubat dan seterusnya. Nah, lu rasa mana jawabannya?
mudah-mudahan dapat dipahami dengan semestinya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Abuya, sedikit saya bertanya, bagaimana solusi agar dalam sholat tidak dikacaukan oleh setan, dan apa sebenarnya penyebab timbul hal tersebut? Mohon penjelasan dari Abuya. Ya. Di dalam kitab I'anatul Talibin jilid 1 ada salah seorang sahabat dalam kitab I'anatul Talibin jilid 1, kalau nggak salah saya bab sebelum baca Fatihah. Ada satu kisah, dulu ada salah seorang sahabat namanya siapa nama beliau itu? Saya dah lupa. Kalau nggak salah saya Umar bin Utsman bin Abdul Aziz kalau tak salah saya. Nanti coba dilihat lagi dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi sahabat ini bertanya pada Nabi, dia datang, Nabi, begini Nabi, saya kalau sholat selalu tidak khusyuk, bagaimana caranya Nabi? Kalau sudah mulai Allahu Akbar, itu selalu aja terganggu hati saya dan otak saya. Maka Nabi berkata, ingatlah wahai sahabatku, ketika engkau sholat, ada satu jin namanya jin waswasatil khanzab. Nah, ingat nih, ingat nama jinnya. Siapa nama jinnya? Waswasatil khanzab. Dalam kitab I'anah ada satu jin kata Nabi Muhammad namanya waswasatil khanzab. Karena jin ini banyak. Ada jin waswasatil khanzab, ada jin saka. Pernah dengar jin saka? Nih di sini jin saka duduk. Nah, di bawah paru-paru ini kan ada tulang paru-paru nih. Nah, jin sakanya di sini. Jin saka itu adalah fungsinya membuka pintu sihir, membuka pintu agar orang mudah kesurupan. Makanya jangan tahu-tahu. Biasa perempuan udah tahu-tahu, hanya bahaya nih. Jin saka, ini jin saka. Jin ifrit pernah dengar? Jin ifrit di bawah pusat. Jin ifrit bawah pusat. Jadi jin itu banyak. Ada jin ifrit, dia di bawah pusat. Ada jin saka di sini. Ya, kalau orang selalu berzikir la ilaha illallah, nggak ada jin saka. Jin itu pun tak ada. Ada juga jin namanya jin Habib Al-Huda. Pernah dengar? Pernah dengar? Ada satu jin namanya jin Habib Al-Huda. Nyan jin baginda Rasulullah yang tu orangnya matang udip. Nah, salah tidro pengikut Nabi dari bangsa jin, nan jinnya jin Habib Al-Huda. Gonya jina tinggal di Baqi'. Baqi'nya di Madinah. So mata kali jauh Madinah karena kuburan Baqi'-nya. Kuburan Baqi' di Madinahnya. Di situlah jin Habib Al-Huda. Jadi dari India ada satu jin namanya jin Mustafa. Dia masuk Islam, dia mengaji tafsir dari Cina, dari India menuju ke Mekah, ke Madinah. Ada juga namanya jin Habib Al-Huda. Nah, Rasulullah berkata bahwa sebelum sholat ada namanya jin waswasatil khanzab. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dilakukan jin waswasatil khanzab? Tugas jin waswasatil khanzab adalah menggoda kamu untuk tidak khusyuk dalam sholat. Nah, maka Nabi mengajarkan doa. Apa kata Nabi? Sebelum sholat baca doa. A'udzubika Allahumma inni a'udzubika min waswasatil khanzab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min waswasatil khanzab. Allahu akbar. Nah, begitu cara untuk khusyuk dalam sholat. Kemudian tengku, apa sih sebabnya kenapa saya kalau sholat enggak khusyuk? Sebabnya karena hati kita itu tidak mau menggapai kepada khusyuk. Sekarang saya ingin bahas khusyuk. Khusyuk ada 4 pendapat dalam kitab I'anatul Talibin juga, jilid 1. Khusyuk ada 4 pendapat. Ada khusyuk menurut Imam Sufyan As-Tsauri. Kata Sufyan As-Tsauri, khusyuk itu kalau sudah mulai Allahu Akbar, kalau bisa kita tak tahu lagi mana depan, mana belakang, mana kanan, mana kiri. Bisa? Tangan bisa aja.
Perkawinan. Hai, gimana nak dia kain semayang betul tak ingat ana menang kan? Tak ingat tablo HP kan? Walaupun terlintas. Payah menurut Sufyan Ats-Tsauri itu khusyuk. Maka menurut Imam As-Saleh, kata Imam As-Saleh khusyuknya adalah taslihul badan. Ni siap gerakkan badan. Badan tu jangan bergerak. Allahu Akbar. Baik badan itu bukan khusyuk lagi. Berarti menyumenan adalah tahsinul badan, perbaiki badan. Jangan bergerak. Itu khusyuk. Menurut sebagian ulama, khusyuk itu adalah melihat ke bawah waktu solat dan ingat Allah, seolah-olah Allah melihat kita. Begitulah cara kita khusyuk dalam solat. Kalau ada orang bertanya, apa sebab ternyata kita enggak khusyuk, ternyata ada was-was, ternyata kita enggak bisa solat dengan baik, karena hati kita belum memantapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu perbaikilah hal itu dengan kalimah la ilaha illallah. Kah? Gitu? Nyan kah? Alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi pertanyaan terakhir kita pada malam yang berbahagia ini. Namun insyaallah bersama dalam waktu yang singkat, walau 5 menit atau 10 menit halnya, kami harapkan kepada Abuya kita bersama untuk memberikan sedikit motivasi, sedikit batu loncatan dan bumbu penyedap bagi anak-anak kita, khususnya anak-anak muda dan anak-anak tingkat remaja, untuk mau dan sangat gemar serta selalu hanya istiqamah dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kiranya di akhir daripada pertemuan kita nanti, sedikit marilah bersama kita hadiahkan sebuah kado istimewa kepada Al-Mukarram ayahanda rohani kita bersama, yang menjadi ayahanda almarhum ayahanda daripada guru kita bersama pada malam ini. Begitu pula dengan almarhum kakek beliau, yakni Syekh Haji Mudawali Al-Faridi. Begitu pula dengan Syekh Abuya Profesor Dr. Muhyiddin Wali, dengan membaca Ummul Fatihah di akhir daripada doa yang dibaca oleh Abuya nanti, kita kasahkan bersama sebagai kado indah dari kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan itulah sedikit permintaan kami Abuya, hendaknya motivasi dan bumbu dari Abuya agar bertambah semangat kami dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu 5 menit atau lebih kurang. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, dulu itu saya nggak pernah bercita-cita jadi seperti ini. Saya dulu ingin jadi dokter spesialis. Ingin sekali menjadi dokter spesialis. Karena abang saya dulu ya jadi dokter. Sehingga suatu hari saya melihatlah foto-foto ulama. Saya melihat foto ulama, sepertinya begitu terang benderang wajahnya. Lalu saya melihat mereka seperti bahagia, tenang, tak ada masalah. Lalu saya berjumpalah ketika itu pertama kali di Jakarta, Ustadz Arifin Ilham. Saya lihat beliau sepertinya tak ada masalah wajahnya, jernih terus. Begitu juga saya lihat dulu pimpinan pesantren saya, yaitu Kiai Haji Zainuddin, nama beliau, begitu juga sinar menderang wajahnya. Maka saya mulai tertarik ingin sekali seperti beliau-beliau. Dan saya enggak minta kepada Allah saya menjadi seorang ulama, karena saya meyakini bahwa ulama itu dipilih, bukan kita yang meminta, Allah yang memilih. Dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya berceramah ini bukan atas nama ulama, tapi atas nama orang bodoh,
fakir, miskin ilmu. Dan saya nggak pernah minta bisa menjadi ceramah seperti ini, nggak pernah. Tapi ada satu hal yang membuat saya terus termotivasi dalam hidup. Apa itu? Keinginan ingin berjumpa baginda Rasul, ingin bertemu Nabi Muhammad, itu saja, tak ada lain. Bagaimana caranya saya ingin mencium tubuh baginda Rasul? Saya memegang tangannya, ingin memegang kakinya. Saya ingin tangan beliau di atas kepala saya. Saya ingin saya memeluk tubuhnya dengan seerat-eratnya. Itu saja cita terakhir. Tapi tidak mungkin mendapati cita-cita itu kalau saya tak belajar agama. Di situ saya mulai berubah. Maka saya belajar agama. Dan saya minta kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, kalau bisa jangan ada orang undang-undang saya ceramah. Saya enggak sanggup. Karena ceramah itu menasihati orang. Kita kadang belum tentu seperti yang kita nasihati. Tapi Allah berkehendak lain. Terus-terusan diundang terus. Saya sudah was-was gimana caranya. Pertama kali waktu itu diundang ceramah umur 21 tahun. 21 tahun, bayangkan. Jadi saya minta begitu. Ternyata saya menemukan satu kitab Imam Al-Ghazali, namanya Ayyuhal Walad. Kata Imam Ghazali, kalau engkau sudah disuruh untuk berceramah, disuruh untuk memberi ilmu, maka datanglah. Karena orang meminta, bukan kita minta. Motivasi hidup saya adik-adik sekalian, saya ingin berjumpa baginda Rasul, itu saja. Jadi saya nggak mengharap saya masuk surga, saya nggak mau masuk surga. Yang penting saya ingin berjumpa dengan Allah dan Rasulullah SAW. Tapi untuk menggapai itu tak lain harus dengan agama. Maka saya belajar agama. Saya belajar agama untuk menggapai itu. Maka saya cerita tadi kenapa saya hampir berjumpa dengan Rasulullah, karena keinginan sekali ingin berjumpa baginda Rasul, tapi Allah belum menghendaki. Maka saya belajar agama. Panutan yang menjadi panutan hidup saya dalam membimbing agama adalah ayah saya sendiri, Abuya Muhyiddin Wali. Abuya tidak mengharapkan saya menjadi orang alim, tapi Abuya mengharapkan saya jadi orang yang bermanfaat bagi agama. Dan Abuya tak perlu anaknya jadi orang alim. Almarhum Abuya saya tak perlu anaknya jadi orang alim, tapi kalau bermanfaat bagi agama walau hanya sedikit, itu lebih bagus daripada orang alim. Maka almarhum Abuya saya menyuruh saya, kalau engkau ingin mencari guru, kau cari guru sebanyak-banyaknya, cari guru. Banyak guru, banyak doa. Seharusnya Abuya mengatakan banyak guru, banyak ilmu. Tapi bukan begitu. Banyak guru, banyak doa. Datang ke guru minta doa. Ilmu faham atau tidak itu urusan ke belakang. Yang penting doa guru. Inilah yang membuat saya terus termotivasi. Maka abang saya, termasuk Abang Taufik. Abang Taufik apa yang tua? Itu cucu almarhum Abuya Mudawali yang tua. Beliau bukan jadi ulama, jadi dokter spesialis penyakit dalam. Membela agama. Di bawahnya lagi Abi Hidayat Wali. Beliau adalah seorang ahli sarjana hukum, bukan ulama, tapi membela agama dengan sarjana hukumnya. Di bawahnya lagi Rahmat Muhyiddin Wali. Beliau sastra Inggris, bukan ulama, tapi membela agama Allah dengan keilmuan sastra Inggrisnya. Baru setelah itu ada lagi nanti Wahyu Muhyiddin Wali. Beliau ahli hukum, bahkan jadi pengacara, membela agama Allah dengan kepengacaraannya itu. Di bawahnya lagi ada Amal Muhyiddin Wali, ahli hukum. Setelah itu almarhum Abuya menikah lagi, Umi yang kedua, barulah lahir saya yang pertama. Ya, saya yang ikut beliau, hanya sedikit, yang lain tak ada. Tapi walau demikian, bukan itu yang menjadi pedoman kita menjadi orang sukses. Sukses bukan pada ilmu yang banyak, tapi pada berkah yang banyak. Kalau ingin mendapat berkah yang banyak, maka datanglah ke guru, berdoalah, minta doa pada guru. Maka jadikanlah guru sebagai panutan kehidupan kita. Adik-adik sekalian, menuntut ilmu bukan menjadi orang alim, tapi menuntut ilmu untuk membela agama Allah. Walaupun nanti kita dialimkan oleh Allah. Itu satu. Yang kedua terakhir,
kalau kita ingin sukses dalam ilmu, jagalah adab, jagalah akhlak kepada guru. Karena kenapa? Akhlak dan adab pada guru itulah yang membuat kita menjadi orang sukses. Ilun tuan nangon, laki mah ilun tuan nangon, ijak ber 20 ton bak daya. 20 ton kan trade kan? Tapi truk kampung hanya pakai oleh masyarakat. Dah ada lundanya orang pi pakan menan. Masyarakat pi hanak kerap kan ji. Ngedengkunya lagi biasa je lagi menumpuk orang biasa macam. Tapi nacip tirongon lun ijak ber hana ijak ber lo di bong sagai ijak ber. Nyampi kelas ta hana tamat kelas ta dah. Tamat kelas ta. Wa rumah je ke khadam ulama. Patuh pada ulama, ya. Ulama minta air dia sediakan, ulama minta tongkat dia siapin, ulama minta sandal dia siapin. Dino kai pakai oleh awak masyarakat kampung. Kajet ke urang pengajar tahyiz mayit. Kemudian dijadikan sebagai orang kepercayaan memelihara keuangan kampung. Dipakai oleh masyarakat sehingga saya melihat ternyata kita ini dijadikan orang yang membela agama itu tepat atau tidaknya ada pada akhlakul karimah. Adik-adik sekalian, oleh karena itu pesan almarhum Abuya saya yang pertama, almarhum Abuya Muhyiddin berpesan pada saya, kalau menuntut ilmu jangan menyusahkan orang lain. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang menyusahkan orang lain. Nah, lu teringat tak kan? Nyelulang tengok tu. Itulah almarhum Abu Muhyiddin. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang menyusahkan orang lain. Belum tak menyusahkan guru yang lebih parah dah. Yang kedua, almarhum Abu Luntuan mengatakan, carilah guru, banyak doa. Yang ketiga, mencari ilmu bukan hanya untuk menjadi orang alim. Siapapun mencari ilmu jadi orang alim, maka tak akan pernah alim. Tapi kalau mencari ilmu untuk membela agama Allah, maka dia otomatis akan jadi orang alim. Saya rasa mungkin 3 hal inilah yang bisa saya berikan sebagai motivasi bagi adik-adik sekalian. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua esok bisa membela agama Allah dalam segala bidang. Membela agama Allah bukan hanya menjadi orang alim ulama. Ketika engkau nanti menjadi pejabat, adik-adikku sekalian, ketika engkau menjadi gubernur, ketika engkau menjadi menteri, ketika engkau menjadi doktor, kau belalah agama Allah dengan caramu sendiri. Begitulah yang dimaksudkan oleh almarhum Abuya terhadap kalimah-kalimah beliau tadi kepada saya. Maka oleh karena itu adik-adik sekalian, 3 pesan ini diamalkan. Yang pertama tadi apa? Jangan menyusahkan orang lain. Seburuk-buruk orang adalah orang yang menyusahkan orang lain. Yang kedua, carilah ilmu bukan untuk jadi orang alim, tapi membela agama Allah. Yang ketiga, banyaklah mencari guru, banyak doa. Wallahu alam. Mungkin karena saya mengamalkan 3 perkataan almarhum Abu inilah saya jadi begini. Padahal saya enggak minta jadi begini. Saya enggak pernah minta kepada Allah jadi ulama, jadi ustaz, jadi tengku, tak pernah. Tapi mungkin karena saya minta doa dari guru doa untuk saya jadi orang sukses. Bisa begini, wallahu alam. Apakah ini doa guru saya atau tidak? Maka almarhum Abuya pernah berkata, Habibi mau jadi apa? Dan yang maklum, Habibi kamu mau jadi apa? Saya mau jadi orang yang bisa membela agama Allah, Abuya. InsyaAllah, biiznillah. Ini doa almarhum Abu. Mudah-mudahan kan? Maka oleh karena itu adik-adik, kalau ingin sukses, jangan pernah menyusahkan guru dan seterusnya. Saya rasa inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik semua, termasuk saya sendiri. Dah, habis tu kena ni. Nyo kiban doa. Benar kasat bak tuan tak? Oh, benar. Baik, Nino dah baca doa, mudah-mudahan ini doa yang dipanjatkannya bermanfaat dan memberi rahmat oleh Allah pada dirinya dan diberi syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلام المسلمين، وإيماننا إيمان المؤمنين، وصلاتنا صلاة الخاشعين، وركوعنا ركوع متوادين، وسجودنا سجود متضرعين، وأعمالنا أعمال الصالحين، ونيتنا نية المخلصين، وذنوبنا ذنوب المستغفرين، ودعانا دعاء مستجيب برحمتك يا الله يا رب العالمين. اللهم اهدنا إلى صراطك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات. اللهم اغفر لأساتذتنا ولمشايخنا ولإخواننا، خصوصا منهم لأبويا الشيخ ولعلماء الطرق الصوفية من طريقة النقشبندية، وأوليائك وعلمائك من المتقدمين وعلمائك من المتأخرين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أحينا بنور القرآن وأمتنا بنور القرآن، واجعل أعمالنا بنور القرآن، واجعل نيتنا بنور القرآن، واجعل قبورنا وقبورهم بنور القرآن. اللهم اجعل أحينا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمتنا ببركتك وبركة رسولك صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين يا مفرج فرج يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات وإن على أسير كل أسوار من القرآن العظيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Ayah luntuan, mak-mak luntuan, dari ibuno luntuan juk mauidah hasanah, mungkin abah-abah yang kerumpah beno yang terkikis hati rono lelaki maaf ya sebesar-besarnya, termasuk gure-gure luntuan yang ada di atas panggungnya, mungkin nam tu me surah-surah luntuan yang salah nak tolong nak tegur sihat, nak tegur lun ceramah dua ju, salah dua ju tu. Ya, benar. Jadi mohon bukalah pintu sebesar-besarnya terhadap kalam luntuan yang kurempah, yang menyakiti dan seterusnya. Maka demikianlah luntuan laki izin doa kamu, insya-Allah kamu tinggal berangkat ke Langsa, ke doa bak doa bah kamu selamat, bak jalan hingga kamu wolong ke Ubanda. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah sampaikan dan semoga katanya dalam syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para hadirat yang berhadir yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi kami umumkan bahwa